Selama gencatan senjata, keberadaan Hamas yang tidak mau menyerah terus menjadi tantangan bagi Israel. Serangan kecil-kecil tetap terjadi, menunjukkan kemampuan Hamas dalam menciptakan masalah dengan Israel, bahkan dengan mengorbankan warga Gaza. Hamas harus bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi di Gaza dan penderitaan yang dialami oleh penduduknya. Saat ini, meskipun sudah memasuki fase gencatan senjata, belum ada tanda-tanda berakhirnya konflik antara Israel dan Hamas. Sikap keras Hamas yang menolak tunduk pada proposal Amerika semakin memicu kemarahan Israel dan juga negara-negara Arab lainnya. Dalam menghadapi situasi ini, Israel meningkatkan kewaspadaan dan terus berusaha menghancurkan fasilitas serta terowongan milik Hamas. Baru-baru ini, Israel membangun 40 pos militer di sepanjang garis kuning yang ditetapkan, yang merupakan batas yang tidak boleh dilalui oleh warga Gaza, termasuk kelompok Hamas. Ini menunjukkan keseriusan Israel dalam memerangi Hamas. Pertanyaannya adalah, apakah langkah ini bisa menjadi solusi agar Hamas mau menyerah, melucuti senjata, dan memberikan keamanan bagi warga Gaza? Mari kita saksikan video berikut. Sebelum melanjutkan, sahabat Zona Populer, jika Anda mendukung perjuangan Israel untuk bertahan hidup dan menolak kompromi dengan terorisme, silakan klik tombol suka, tuliskan komentar Anda, bagikan video ini, dan pastikan untuk berlangganan channel ini. Dukungan Anda adalah bagian dari perjuangan ini. Selama gencatan senjata, Angkatan Pertahanan Israel, IDF, masih mempertahankan kehadiran mereka di lebih dari separuh wilayah Gaza. Terdapat sekitar 40 pos militer aktif di luar garis kuning yang ditetapkan berdasarkan fase pertama gencatan senjata. Pos-pos ini membentang dari Gaza Utara hingga Rafah di selatan. Sebagian dibangun selama perang dan sebagian lagi baru dibangun saat gencatan berlangsung. Dalam video ini, mari kita analisis lebih dalam mengenai 40 pos militer Israel, lokasi detailnya, dan konflik seputar garis kuning yang tak kunjung usai. Perhatikan peta ini. Garis kuning melambangkan bagian wilayah yang masih dikuasai oleh IDF dan tidak sesuai dengan fase pertama gencatan senjata. Titik merah menunjukkan lokasi pos-pos militer Israel. Analisis citra satelit oleh lembaga pemeriksa fakta Al Jazeera Sanad menunjukkan bahwa tentara Israel masih menguasai sekitar 40 pos militer aktif di luar garis kuning, dan mereka tampak meningkatkan beberapa fasilitas ini untuk mempertahankan pendudukan atas 58% wilayah Gaza. Meskipun pasukan ditarik mundur ke garis kuning, sebagian besar pos militer terkonsentrasi di Gaza Selatan, dengan setiap provinsi sepertinya memiliki satu pos militer. Rinciannya sebagai berikut. Di wilayah Gaza Utara terdapat satu pos militer, di kota Gaza ada 6, di Deir al-Balah 1, di Han Yunis 11, dan 13 pos militer di wilayah Rafah. Salah satu pos militer paling menonjol di kota Gaza, terletak di puncak Bukit Al-Muntar di lingkungan Sujaya. Gambar antara September dan Oktober menunjukkan bahwa pangkalan tersebut telah diaspal. Sejak gencatan senjata dimulai pada 10 Oktober 2025, hampir 100 warga Palestina telah tewas dalam serangan Israel di seluruh jalur Gaza. Mengutip Al Jazeera, beberapa serangan terjadi di dekat garis kuning. Garis kuning ini adalah zona yang digambarkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam peta baru Gaza yang dipresentasikannya kepada pemimpin Arab dan negara-negara Muslim pada akhir September lalu. Ironisnya, batas demarkasi non-fisik ini justru menjadi petaka baru di jalur Gaza, menjadikannya zona maut bagi warga Palestina. Melansir Anadolu Agency pada Senin, 20 Oktober 2025, kantor media pemerintah di Gaza melaporkan bahwa Israel telah melanggar kesepakatan gencatan senjata sebanyak 80 kali sejak dimulai pada 10 Oktober 2025. Dalam pernyataannya, otoritas Gaza menyebut pelanggaran ini sebagai tindakan terang-terangan yang melanggar hukum humaniter internasional. Pelanggaran tersebut mencakup penembakan langsung terhadap warga sipil, pengeboman wilayah pemukiman, serangan terarah dengan drone, dan penciptaan sabuk api di daerah padat penduduk. Selain itu, penangkapan warga sipil juga dilaporkan terjadi di berbagai titik di jalur Gaza. Dilaporkan bahwa pasukan Israel menggunakan berbagai alat tempur untuk melancarkan serangan, termasuk kendaraan lapis baja, tank yang ditempatkan di tepi permukiman, alat elektronik dengan sistem tembak jarak jauh, hingga pesawat tempur dan drone. Sejak dimulainya gencatan senjata, sebanyak 97 warga Palestina tewas dan 230 lainnya terluka akibat serangan Israel di jalur Gaza.
Israel juga melancarkan serangan udara skala besar yang menargetkan posisi Hamas. Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, menyatakan bahwa serangan tersebut dilakukan setelah Hamas dituduh menghabisi 2 tentara Israel di selatan Gaza. Netanyahu menegaskan bahwa Israel telah menjatuhkan 153 ton bom ke sejumlah target yang disebut sebagai posisi Hamas, dan mengklaim bahwa serangan tersebut menewaskan banyak anggota Hamas, termasuk para komandan seniornya. Pernyataan ini disampaikan dalam pidato di hadapan Parlemen Israel, Knesset, pada Senin, 20 Oktober 2025. Melihat berbagai konflik yang terjadi di sekitar garis kuning serta kebingungan akibat batas yang tidak jelas, Israel akhirnya membangun penanda fisik untuk menandai garis imajiner tersebut. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, memerintahkan pembangunan penanda fisik berupa blok beton bercat kuning serta rambu-rambu dari logam untuk memperjelas letak garis batas bagi semua pihak. Dalam rencana 20 poin yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dan Netanyahu pada 29 September lalu, Israel akan menarik pasukan dalam 3 tahap. Pada tahap terakhir, IDF akan mundur ke zona penyangga keamanan yang telah ditentukan, meninggalkan sebagian kecil wilayah Gaza di bawah kendali militer Israel. Badan Administratif Internasional akan mengawasi pemerintahan dan masa transisi. Meskipun setelah fase penarikan ketiga, warga Palestina akan dibatasi pada wilayah yang lebih kecil dibandingkan sebelum perang, dan pola kendali Israel atas Gaza dan rakyatnya akan terus berlanjut. Rencana ini juga tidak menyebutkan apakah Israel akan melanjutkan blokade udara dan laut yang telah berlangsung selama 18 tahun terakhir. Dari udara, jalur Gaza tampak seperti labirin militer. 40 titik merah sebagai pangkalan aktif Israel berdiri kokoh di luar batas gencatan senjata. Di peta terlihat mundur. Namun di lapangan, perang belum benar-benar berakhir. Lebih dari separuh wilayah masih berada di bawah kendali militer Israel. Puluhan pos pertahanan tetap aktif. Bahkan sebagian dibangun setelah kesepakatan gencatan dimulai. Tak ada garis yang jelas di tanah, tapi ada garis di bidikan senjata. Satu langkah yang salah bisa berakibat fatal. Garis kuning yang seharusnya menjadi batas damai telah berubah menjadi garis kematian di Gaza. Garis kuning ini bukan hanya batas militer, melainkan bagian dari peta politik baru yang digambarkan oleh Washington dan Tel Aviv tanpa melibatkan suara dari Gaza. Di akhir semua fase, Gaza mungkin akan lebih tenang, tetapi juga lebih kecil dan terkepung. Di tengah tarik-menarik kepentingan dan interpretasi politik, kenyataannya adalah bahwa gencatan senjata ini belum sepenuhnya menghadirkan ketenangan bagi warga Gaza. Hamas tampaknya telah kehilangan akal sehat, meskipun telah mengalami kekalahan dan membawa penderitaan bagi warga Gaza selama 2 tahun terakhir. Mereka masih berupaya mempertahankan eksistensinya dengan mengumpulkan dana pinjaman dan aset lainnya. Meskipun kehilangan banyak pejuang dan persenjataan dalam konflik melawan Israel, Hamas tetap bertahan. Setelah gencatan senjata, Hamas kembali berpatroli di jalan-jalan Gaza sebagai bentuk peringatan kepada geng-geng dan kolaborator yang berafiliasi dengan Israel. Tindakan ini memicu keinginan Israel untuk menyerang total Hamas, meskipun Amerika Serikat masih menahan Israel untuk tidak melakukannya. Presiden Donald Trump memberikan kesempatan kepada Hamas, tetapi dengan catatan bahwa jika mereka tidak mematuhi perjanjian, konsekuensi besar akan menanti. Setelah pasukan Israel mundur, Hamas berusaha mengembalikan kendali keamanan di wilayah Gaza. Mereka melancarkan tindakan tegas terhadap geng-geng bersenjata dan kolaborator Israel untuk memulihkan ketertiban. Di sisi lain, para pemimpin Hamas di Gaza menegaskan bahwa mereka siap melanjutkan pertempuran dalam jangka waktu yang lebih lama jika diperlukan. Namun, jika perang terus berlanjut, ketidakpuasan di antara 2 juta warga Palestina mungkin akan meningkat. Sebuah jajak pendapat yang dilakukan awal tahun 2025 menunjukkan bahwa kelompok ini telah kehilangan sebagian dukungan di tepi barat dan Gaza. Meskipun demikian, mayoritas warga Palestina menentang pelucutan senjata dan tetap mempercayai kelompok perlawanan bersenjata. Analis Muhammad Syahada mencatat bahwa Hamas berfungsi sebagai pemerintahan, partai politik, kelompok perlawanan bersenjata, serta aktor masyarakat sipil. Ia mengamati bahwa popularitas Hamas bersifat ambivalen. Di satu sisi, mereka mendapatkan dukungan, tetapi di sisi lain, mereka juga menghadapi kritik.
Serangan mendadak pada 7 Oktober 2023 lalu telah memicu kritik terhadap tindakan mereka. Namun, banyak di antara mereka yang kini menjadi pendukung vokal, terutama setelah terjadinya genosida di wilayah Kantong Gaza. Warga menyaksikan pasukan Hamas yang berantakan keluar dari terowongan untuk berhadapan dengan militer Israel, berusaha mengusir mereka dari Gaza. Hal ini meningkatkan dukungan dari warga dan memberikan semangat bagi Hamas, yang merasa belum kalah karena dukungan rakyat Palestina. Hamas menyatakan bahwa mereka akan menyerahkan kendali administratif jalur Gaza kepada Badan Palestina, dan tidak berminat untuk berperan dalam pemerintahan jangka panjang. Mereka menyadari potensi delegitimasi internasional dan boikot jika berperan aktif secara publik. Meskipun demikian, Hamas kemungkinan akan berupaya untuk memiliki pengaruh dalam politik Palestina melalui keterlibatan dalam organisasi pembebasan Palestina. Walaupun telah kehilangan banyak pejuang dan persenjataan, Hamas tetap menjadi kekuatan militer, politik, dan sosial utama di Gaza. Rencana Donald Trump untuk menghapus keberadaan Hamas dari pemerintahan Gaza menghadapi hambatan besar, mengingat kelompok ini memiliki kendali nyata dan dukungan dari rakyat. Oleh karena itu, masa depan Gaza kemungkinan akan melibatkan Hamas dalam kapasitas tertentu, mungkin bukan sebagai penguasa langsung, tetapi sebagai aktor politik yang tak terhindarkan dalam proses rekonstruksi dan rekonsiliasi Palestina. Sikap Hamas ini menjadi salah satu alasan Israel ingin melancarkan perang total terhadap mereka. Namun, Amerika Serikat masih menahan Israel untuk bersabar dan memberi waktu bagi Hamas agar tunduk pada 20 poin proposal yang diajukan, terutama terkait pelucutan senjata. Setelah lebih dari seminggu gencatan senjata di Gaza, situasi kembali memanas. Ledakan kekerasan terbaru mengancam upaya perdamaian yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Di tengah ketegangan ini, Presiden AS Donald Trump menolak dorongan Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, untuk menyerang Hamas, karena ia masih percaya bahwa Hamas dapat diajak bekerja sama dan optimis bahwa mereka akan mematuhi kesepakatan. Israel dan Hamas saling menuduh melanggar gencatan senjata setelah bentrokan kembali terjadi di Gaza. Laporan mengenai eksekusi lawan politik Hamas, penyerangan oleh tentara Israel, dan serangan IDF ke Gaza membuat kesepakatan gencatan senjata diperkirakan menjadi rapuh. Sementara itu, pihak Hamas menyatakan tidak mengetahui adanya bentrokan di Rafah dan mengklaim tidak memiliki hubungan dengan kelompok-kelompok di sana sejak Maret 2025. Mana yang benar dari berita ini? Terus pantau Zona Populer yang akan memberikan pembaruan perkembangan perang antara Israel dan Hamas. Saksikan kabar lainnya tentang perkembangan Israel dan Hamas hanya di Zona Populer. Sekali lagi, terima kasih sudah menyaksikan Zona Populer. Sampai jumpa.